Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat yang paling layak diucapkan oleh setiap muslim di setiap aktivitas kehidupannya, di setiap ini kehidupannya, kepada Zat yang maha hidup, Zat yang maha berdiri sendiri, Zat yang telah menciptakan seluruh yang di langit dan di bumi. Tidak ada sekutu baginya. Dia telah menggantungkan bertambah nikmat yang dia siapkan untuk makhluk seperti kita manusia dengan kalimat tahmid alhamdulillah untuk menambah nikmat itu. Seluruh yang di langit dan bumi bertasbih kepadanya. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan alhamdulillah. Juga kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi kita, kiai kita, guru kita, manusia yang terbaik, pemilik syafaat kubra pada hari kiamat, Nabi Muhammad SAW, sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah, karena Allah dan malaikatnya sendiri memberikan salam kepada beliau. Juga kepada atau sebagai bentuk terima kasih kita pada jasa-jasa beliau SAW, 13 tahun berdakwah di Mekah, penuh dengan hinaan, cacian, dianggap penyihir, penyamun, puncaknya diusir dari kota kelahirannya. Kemudian 10 tahun fase Madinah diisi dengan menyempurnakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala sampai beliau menghembuskan nafas terakhir, sementara agama Allah sudah sempurna dan kita bisa merasakan kenikmatan Islam itu sendiri. Maka sangat wajar kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Saya berada di rumah Allah yang mulia ini di hadapan ikhwan dan akhwat sekalian, bukan berarti saya lebih pintar dan lebih tahu. Tetapi mari kita menjalankan sunnah Nabi SAW, ad-dinul nasihah. Agama ini memang harus terus-menerus saling menasihati, saling mengingatkan tentang janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini, semoga Allah SWT berkahi, kita akan membahas judul kalimat rahasia kebahagiaan seorang muslim. Ada satu kalimat ikhwan dan akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang kalau Anda menjadikannya sebagai pondasi dalam kehidupan, asas dalam semua gerak-gerik kita, aktivitas kita, saya jamin secara pribadi, dengan izin Allah, Anda akan sangat mudah sekali menerima perintah Allah dan mengaplikasikannya, baik itu wajib ataupun sunnah, dan sangat mudah sekali meninggalkan semua larangan Allah, baik itu haram ataupun makruh. Bahkan dengan sangat ringan, dengan senyum, bisa menghadapi semua permasalahan. Kalimat rahasia ini, saudaraku, adalah keyakinan. Seorang muslim punya kewajiban memiliki keyakinan yang sangat kuat tentang benarnya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan dan pencipta dan tidak ada sekutu baginya. Tidak ada yang menciptakan langit, bumi, udara, air, batu, manusia, malaikat, jin, semua yang kelihatan dan tidak kelihatan kecuali Allah. Dan ini makna hakikat la ilaha illallah. Sehingga dia tidak bergantung, menyembah, memohon, takut kecuali kepada Allah. Serta seorang muslim membangun asas keyakinan setelah beriman kepada Allah, meyakini tentang kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW, bahwasanya beliau adalah manusia yang paling sempurna, guru dan kiai kita satu-satunya, tidak ada guru yang lain yang harus dipatuhi, termasuk nabi-nabi dan rasul sebelum beliau SAW. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, Sulaiman, Harun, dan semuanya nabi yang lain, hanya untuk dikenang dan diyakini, diimani. Mereka pernah jadi nabi, memang ada risalahnya. Kalau ada kitab indikasi diimani kitabnya yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, cukup.
Tidak perlu lagi mencontohi Musa, Isa, Daud, tidak perlu. Cukup mengenang saja kalau ada nabi seperti itu, mengimani, meyakini mereka ada. Tapi yang dijadikan panutan dari bangun tidur sampai tidur Muhammad SAW. Kita nggak butuh guru lain, nggak butuh idola lain, tidak butuh pemandu, semuanya kecuali Muhammad SAW. Ini keyakinan. Kemudian yang ketiga adalah meyakini tentang kebenaran agama yang sedang kita anut dan wajib yakin bahwasanya selain agama Islam salah. Emang salah. Karena Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, bukan perkataan saya, kekal. Semua orang beriman akan membaca ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innad dina 'indallahil Islam. Titik. Allah mengatakan agama yang diterima di sisi Allah hanya Al-Islam, tidak ada yang lain. Banyak orang bernama Muhammad, istrinya bernama Aisyah, nggak ada figur Muhammad pada dirinya, nggak ada figur Aisyah dalam dirinya. Merasa kecil hati dengan memakai kopiah atau memelihara jenggot atau menggunakan busana muslim atau busana muslimah. Karena dia masih belum yakin agama ini benar nggak ya? Agama ini benar saudaraku dan wajib anda yakini, pegangin sebagai panduan hidup, kemudian sebarkan kepada orang lain karena orang lain salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat lain, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang coba-coba memilih selain Islam sebagai agamanya, Allah mengatakan falan. Kata-kata bahasa Arab ini yang berarti tidak ada tiga. Ada lam, artinya tidak. Ada lam dengan mim, dibaca lam artinya tidak pernah. Dan ada lan, lam dengan nun, walan. Seperti Al-Baqarah 120 tentang Yahudi dan Nasrani. Walan tarda ankal Yahudi walan Nasrani. Artinya tidak akan pernah. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Tidak akan pernah diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kalau dia sampai mati tidak kenal Islam, pasti di akhirat dia rugi. Kata ulama tafsir, masuk neraka. Ini asas awal nih. Keyakinan perlu. Kenapa antum kalau lapar makan? Dan pada saat itu potensi keyakinan antum gunakan. Yakin benar kalau makan laparnya akan hilang. Ini yang dimaksud. Jadi ada potensi dalam diri kita sebenarnya. Teman-teman sekalian, saya ingin berbagi pengalaman. Saya pernah dialog dengan seorang doktor di UIN. Dari UIN maksud saya. Dia dosen ngajar di Universitas Islam Negeri yang dulu IAIN di kota Makassar. Tepatnya di kota Gua. Waktu itu saya masih jadi dosen di Makassar beberapa tahun lalu. Kurang lebih kisah ini mungkin tahun 2001. Waktu itu subhanallah, saya tidak ada berkhutbah Jumat. Duduk pas di bawah mimbar, dokter ini khutbah Jumat. Lalu dia berkata, setelah menjelaskan Al-Baqarah 120, yang tadi sudah saya bacakan sebagian ayatnya, kurang lebih bunyinya A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridho Yahudi dan Nasrani sampai kalian mengikuti ajaran agama mereka. Awalnya dia jelaskan baik, bagus saja. Yahudi itu siapa, Nasrani itu siapa. Tapi di tengah-tengah khutbah ada kalimat yang dia ucapkan. Kebetulan teman kita ini semoga Allah berikan hidayah, menganut paham liberal. Liberal ini teman-teman sekalian adalah pemahaman yang sengaja dibuat oleh para orientalis. Kalau bahasa Arabnya mustasyrikun. Dibentuk di Kanada. Di Kanada itu sekarang ada doktor, ada profesor, ada penghafal Quran, penghafal ribuan hadis. Dan ini kesaksian teman dekat saya di Madura, seorang kiai yang mengatakan dia kebetulan ambil S3, S2, S3 di sana. Dia bilang ada di sana profesor, doktor, hafal Quran, hafal ribuan hadis tapi Nasrani. Banyak, ngajar di kampus. Dan targetnya adalah bukan untuk masuk Islam, tapi untuk mencari celah syubhat yang bisa membuat umat Islam jadi bingung, dikacauin dalam agamanya. Itu ada kampus khusus. Dan mereka mengirim beasiswa ke negara-negara Islam. Indonesia termasuk target nomor 1. Kemudian universitas Islam seperti UIN ini, kalau ada yang lulus S1 cum laude, dikasih beasiswa S2, S3 di sana gratis, ditanggung semua, pulang lahir seperti pendiri-pendiri JIL itu.
Apa kata-katanya orang-orang jil ini? Quran sudah saatnya direvisi. Nggak ngikutin zaman. Enak benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan sudah sempurna Al-Quran, lalu kemudian dia mengatakan perlu revisi. Mau disamakan dengan Injil. Injil tiap tahun di Vatikan memang direvisi sesuai maunya pastor mereka. Nggak ada revisi Quran dalam Islam. Kekal ditelawakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan az-zikra Al-Quran dan kami pasti menjaganya. Kata ulama tafsir, mustahil Al-Quran bisa berubah sampai hari kiamat. Nggak ada. Subhanallah, itu hari di Eropa ada satu percetakan sengaja non-muslim mencetak Al-Quran ditambah 2-3 ayat, 2-3 huruf. Dibongkar oleh anak-anak kecil yang lagi ngaji di TPA di masjid di Afrika. Dilaporin ke gurunya, ribut ke media sampai seluruh dunia. Ditutup percetakannya. Allah SWT jaga. Mereka mengatakan boleh nikah lintas agama. Gak apa-apa perempuan muslimah itu nikah sama laki-laki kafir, gak masalah. Subhanallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala kekalkan dalam Al-Quran. Jadi yang dibantahnya ayat Quran tentang wanita-wanita sahabiat yang sudah hijrah dari Mekah ke Madinah. Allah SWT melarang Nabi Muhammad SAW mengembalikan wanita tersebut kepada suami-suami mereka kalau mereka masih dalam keadaan kafir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La hunna hillun lahum wa la hum yahilluna lahun, kata Allah. Jangan pernah kau kembalikan wanita-wanita yang telah masuk Islam, hai Muhammad, kepada suami-suami mereka karena mereka tidak halal lagi untuk wanita ini. Wanita ini pun tidak halal lagi buat mereka. Haram, enggak boleh. Zainab radhiyallahu anha, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, menikah dengan As bin Abi As. Pada saat Nabi SAW itu jadi Nabi, Zainab beriman pada risalah ayahnya. Tetapi As bin Abi As tidak mau beriman. Apa yang terjadi? Nabi SAW pisahkan langsung. Terpisah antara Zainab sama suaminya ini sekitar 15 tahun. Nggak kumpul lagi. Sampai As bin Abi As syahadat. Kapan dia syahadat? Ternyata waktu perang Badar tahun 2 Hijriah ikut perang bersama pasukan musyrikin dan jadi tawanan. Waktu jadi tawanan dia lihat bagaimana kebaikan umat Islam di kancah peperangan seperti singa yang luar biasa menyerang musuh-musuhnya. Tapi pada saat ditawan orang-orang musuh Islam ini, maka diobatin, dibaikin, diramahin. Dia tersentuh mau masuk Islam. Setelah dia syahadat, Nabi SAW kembalikan dengan Zainab. Artinya apa? Dipisahkan kalau laki-lakinya kafir kan. Jelas perilaku dalam agama. Mereka bilang boleh nikah lintas agama. Yang parah sekali yang dia ucapkan di khutbah Jumat, ini yang jadi saksi bahasanya. Kalau tadi itu cuma sekedar tambahan informasi. Dia bilang, kita ini umat Islam tidak boleh sendirian mengaku masuk surga. Semua orang yang buat baik bisa masuk surga. Wah, enak sekali ini. Dia turun dari mimbar setelah sholat Jumat, saya dekatin. Lalu saya bilang, "Akhi," setelah assalamualaikum. Langsung dia bilang, "Waalaikumsalam." Jawab. Saya bilang, tadi antum bilang di atas mimbar kalau semua agama itu sama. Karena semua orang yang berbuat baik bisa masuk surga. Benar, akhi? Ciri khasnya teman-teman yang jili, semoga Allah kasih hidayah. Mereka selalu mengejar titel-titel tinggi di akademik, S2, S3. Tujuannya supaya tidak didebati oleh orang awam. Kalaupun antum ahli ilm datang berdebat, itu mereka segan sekali, hati-hati. Pertama dia tanya saya, "Anda ini siapa dan titelnya apa?" Saya bilang, "Saya Khalid Basalamah." Kalau titel nggak usah tanya. Kebetulan waktu itu memang saya lagi susun disertasi S3 saya. Saya nggak jauh dari Anda, nggak usah tanya itu. Jawab saja pertanyaan saya bilang. Saya ingin mendengarkan pendapat Anda pribadi setelah khutbah di atas mimbar, dan di sini waktu itu kebetulan mungkin 1000-2000 orang yang hadir Jumat. Anda mengatakan ya bahwasanya semua agama sama, semua orang berbuat baik bisa masuk surga. Jawab pendapat Anda pribadi, nggak usah pendapat para ulama. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Bayyinah, juz 30, anak kecil muslim hafal. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha." Terjemahannya, sesungguhnya kata Allah telah kafir ahli kitab, Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrik
dan mereka akan kekal dalam api neraka kalau mereka meninggal dalam keyakinan tersebut. Bagaimana pendapat Anda pribadi? Allah mengatakan mereka kafir, Anda bilang tidak, bisa masuk surga? Berdiam dia. Lalu saya bilang, baik, yang kedua, bagaimana pendapat Anda dengan sabda Nabi SAW? Hadis riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun dari Yahudi, Nasrani, Majusi, penyembah api yang mendengarkan saya diutus menjadi Nabi, lalu kemudian dia tidak mengikuti risalah saya dan dia meninggal dalam keyakinan itu, kecuali pasti jadi penghuni neraka. Diam dia. Kira-kira mau dijawab seperti apa? Ayat jelas, hadis jelas. Dia tundukkan kepalanya lalu diangkat dan dia mengatakan, tapi bagaimana perasaan mereka kalau kita bilang itu? Saya ketuk lantai masjid dan saya bilang, saudaraku, ini bukan masalah perasaan, ini masalah keyakinan. Anda menyebarkan pemahaman sesat. Kalau semua agama sama, saya mau pindah ke agama Nasrani, enak, nyanyi-nyanyi seminggu sekali masuk surga. Ngapain jadi muslim, banyak perintahnya, banyak haramnya. Enak benar gitu. Allah mengatakan kafir, dia mengatakan tidak, diam, tidak bisa ngomong. Oleh marbot masjid dijemput, mungkin tidak dia dipermalukan, dia langsung pergi. Semoga Allah kasih hidayah. Tapi itu, subhanallah, banyaknya orang yang muslim, saya tidak tahu bagaimana dia sholat orang seperti ini. Bagaimana dia baca Quran? Bagaimana dia mengaplikasikan Islam dalam hidupnya? Sementara dia bilang agama semua sama. Berarti kalau ada ajaran-ajaran agama lain lebih ringan diterima sama dia. Berarti bisa warna-warni agamanya. Saudaraku, untuk meyakini, untuk memunculkan lebih jauh masalah keyakinan tentang kebenaran Allah, Rasulullah Muhammad SAW, kebenaran Islam yang sedang kita anut, agar antum bubar dari sini, sebarin Islam itu. Yakin hanya menyembah dan bergantung kepada Allah. Jangan pernah punya idola kecuali Muhammad SAW. Makan, minum, tidur, pakaian, apa saja, ekonomi, politik, Muhammad SAW. Nggak ada yang lain. Sahabat mencontohi saja beliau, tapi Nabi SAW asasnya. Ada buku saya, insya Allah akan terbit mudah-mudahan dalam waktu dekat, judulnya Kiai Saya Muhammad, Kiai Anda Siapa? Banyak sekali ini saya luruskan, kiai-kiai di Indonesia mengalahkan Nabi Muhammad SAW. Buat macam-macam ibadah yang Nabi tidak contohin. Tanya Pak Kiai, ngapain buat ini? Kan Nabi tidak pernah contohin. Ada contohnya nggak? Nggak ada contohnya. Tapi kan baik. Loh, kok tapi baik? Enak benar kalau begitu setiap orang bisa buat semaunya saja. Bayangkan ikhwan dan akhwat sekalian, kalau setiap orang bebas berbuat semaunya dalam agama ini, saya buat mau, ini buat mau, ini buat mau. Kira-kira tertinggal apa dalam agamanya Allah? Nggak ada lagi. Kita harus menjaga kemurnian Islam. Baik, saya akan angkatkan kisah klasik. Kisah-kisah klasik ini teman-teman sekalian tujuannya untuk lebih memotivasi kita yang hidup di zaman seperti sekarang. Zaman yang sudah sangat luar biasa teknologi, Islam sudah sempurna, Quran sudah lengkap, bahkan dalam bahasa-bahasa kita sudah ada, beragam macam bahasa. Kalau kita hidup di zaman para sahabat, kisah-kisah sahabat yang akan saya angkat nih. Kalau kita hidup di zaman sahabat, ikhwah akhwat sekalian, bayangkan ya, sejenak kita renungi kalau kita hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Kalau saya bersyukur kepada Allah SWT hidup di zaman sekarang. Kalau saya pribadi hidup di zaman Nabi Muhammad SAW, ikhwah sekalian, saya ragu dengan keimanan saya nanti. Tahu kenapa? Hidup di zaman Nabi SAW itu butuh luar biasa kekuatan imannya. Bayangkan ya, bayangkan nih. Di Mekah, waktu itu Mekah sebuah kampung kecil. Gak ada teknologi, rumah masih dari tanah liat. Ada satu orang, buta huruf, gak bisa baca, gak bisa nulis, ngaku nabi. Kira-kira kalau antum hidup zaman itu beriman gak? Jangan sampai seperti Abu Jahal. Gak mudah menjadi sahabat, ikhwan. Nafas sekalian. Orang buta huruf, gak bisa baca, gak bisa nulis, ngaku nabi. Gimana caranya? Tapi subhanallah, lahir dari Mekah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf. Tokoh-tokoh dunia. Tokoh dunia ini bukan tokoh Mekah dan Madinah, tokoh dunia. Orang-orang yang tidak punya ijazah ekonomi dari Amerika, nggak punya ijazah politik dari Eropa, tapi memimpin dunia, raja-raja dunia. Kaya raya, sukses dalam semua kehidupannya, rumah tangganya, keturunannya banyak, tertuntun dalam kehidupan mereka.
Saya akan angkat dengan izin Allah kisah Khulafaur Rasyidin. Tentu kisah sahabat banyak. Teman-teman bisa kembali ke YouTube atau ke web saya www.khalidbasalamah.com. Ada 230 ceramah. Antum boleh ikutin ceramah tentang Bulughul Maram, sudah sampai 1000 hadis. Beli bukunya di sini, di balik papan, ikutin ceramahnya, bisa. Satu ceramah, satu kali itu ceramah 2 jam. Ada kitab Minhajul Muslim, ada kitab Kabair sampai 100 dosa besar Imam Az-Zahabi. Ada tablik akbar yang sekarang setiap bulan kami adakan di Jakarta, itu tentang sahabat. Targetnya 100 sahabat, sekarang sudah 5. Abu Bakar sudah selesai, Umar, Utsman, Ali, Khulafaur Rasyidin. Dan kemarin Sabtu baru tentang Talha bin Ubaidillah. Kemudian akan lanjut terus insya Allah di Ramadan ini ada 3 berturut-turut. Ada Sa'd bin Abi Waqqas, kemudian ada Abdurrahman bin Auf, dan juga ada Zubair bin Awam radhiyallahu anhum ajma'in. Ringkas cerita adalah sahabat-sahabat ini adalah orang-orang yang perlu kita contohi, ikhwan dan akhwat sekalian. Saya akan mulai dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu berhubungan dengan masalah keyakinan. Ada satu kisah yang menarik dari kehidupan Abu Bakar ini tentang masalah keyakinan. Sebenarnya kehidupan beliau banyak sekali ya, tapi saya lihat waktu ini karena saya harus ke bandara setelah Isya nanti, harus balik ke Jakarta, jadi saya mepetkan, nanti bisa ikuti di YouTube nanti banyak. Satu-satu saja, Abu Bakar satu kisah, Umar satu kisah, Utsman satu kisah, Ali satu kisah. Tapi kisah-kisah yang luar biasa nih. Abu Bakar misalnya berhubungan dengan masalah kasus Isra dan Mi'raj. Saya tidak bicara tentang Isra Mi'rajnya, tapi saya bicara tentang peran Abu Bakar di Isra Mi'raj. Bayangkan bagaimana figur Abu Bakar yang pada saat itu tidak ada sekolah akademik, cuma seorang pedagang dan tokoh Mekah, gitu kan. Tapi dia bisa membuat satu kota Mekah yang tadinya setengahnya orang beriman itu ragu dengan Isra Mi'raj, yang kafir tambah kufur kepada Nabi Muhammad SAW, dia balik kasusnya, gitu kan. Semuanya meyakini Isra Mi'raj benar terjadi. Satu orang saja. Apa kata Nabi SAW tentang Abu Bakar? Lau uzina iman hadhil umma fi kiffa, wa uzina iman hadhil umma fi kiffa, lau uzina iman Abi Bakar fi kiffa, wa uzina iman hadhil umma fi kiffa, la rajah iman Abi Bakar. Kalau seandainya iman dan keyakinannya Abu Bakar ditimbang di sebuah timbangan, dan keyakinan serta keyakinan keimanan semua umat Islam ini, semua sahabat, semua tabi'in, semua yang sudah mati, semua yang masih hidup, semua yang belum lahir, kumpul semua, ditimbang di timbangan sebelah, tetap keyakinan dan keimanan Abu Bakar lebih berat. Ini gimana ini satu orang bisa ngalahin itu? Antum sudah tahu belum figurnya Abu Bakar itu gimana secara fisik? Sudah tahu hadis tentang masalah melorot celananya atau sarungnya kalau sholat kan? Pernah dengar nggak? Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, saya kalau lagi sholat sering melorot. Tidak bisa, biar saya ikat kuat, tetap melorot. Jadi kecuali saya pegang dengan satu tangan. Apakah sholat saya batal ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, kau bukan termasuk orang-orang itu. Kenapa? Abu Bakar kurus kerenteng. Dalam riwayat tentang fisik beliau, kalau ada angin kencang tiup terdorong. Tapi subhanallah, dalam Islam bukan itu fisik yang dilihat. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah enggak pernah nilai paras wajah kalian ganteng atau cantik, fisiknya kuat, kekar atau apa, enggak. Tapi Allah lihat hati kalian dan perbuatan kalian. Abu Bakar radhiyallahu anhu yang Nabi SAW mengatakan timbangannya adalah keyakinannya. Kita lihat kasus Abu Bakar Isra Mi'raj dalam hadis Bukhari disebutkan cukup banyak, panjang, tapi saya angkat 10%-nya saja karena ada saksi bahasa yang kita tidak beratkan. Waktu Nabi SAW balik dari Isra Mi'raj, ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, beliau duduk depan Ka'bah. Isra jalan malam hari, kemudian Mi'raj naik ke langit, lalu kembali lagi. Satu malam, sudah tiba di Mekah, terbit matahari. Nabi kita Muhammad SAW duduk depan Ka'bah, merenungi kejadian semalam nih. Ada apa ini? Kejadian yang luar biasa, spektakuler. Nggak pernah terjadi kepada manusia sebelum beliau, baik nabi-nabi apalagi manusia biasa. Terlebih lagi sesudah beliau, nggak akan pernah terjadi. Waktu beliau lagi merenungi kejadian tersebut, subhanallah, kata Nabi SAW, lewat di dekat saya, Fir'aunnya umat ini. Siapa itu? Abu Jahal. Tahu nggak Abu Jahal ini artinya apa? Orang yang super goblok. Nah. Abu Jahal itu artinya super goblok. Dia oleh masyarakat Mekah dikasih julukan Abu Hakam. Tahu Abu Hakam apa?
Orang yang sangat bijaksana dan cerdas. Kok bisa? Orang-orang Mekah anggap dia raja, orang yang paling cerdas. Tapi Nabi SAW suruh kita panggil dia Abu Jahal. Kenapa? Karena dia tidak mau beriman pada risalah Nabi Muhammad SAW. Sementara dia tahu itu kebenaran. Dan kalau dia beriman pada saat itu, satu Mekah beriman. Bisa dia panen pahala mereka. Tapi dia nggak mau. Pernah Abu Sufyan tanya Abu Jahal, bagaimana pendapatmu dengan ayat-ayat Quran yang kita dengarkan dari Muhammad? Karena memang setiap malam mereka selalu sama-sama secara tidak janjian. Kemudian mereka di rumah Nabi SAW dengarin ayat sampai pagi baru mereka pisah. 3 hari berturut-turut selalu ketemu. Abu Sufyan tanya, wahai Abu Jahal, wahai Abu Hakam, bagaimana pendapatmu dengan apa yang kita dengarkan? Kata Abu Jahal, saya tahu yang Muhammad bawa dan bacakan yang kita dengar selama 3 hari ini benar. Bayangin ya. Dia bilang dia tahu itu benar. Kata Abu Sufyan, lalu kenapa kau tidak beriman? Kau raja kami, kalau kau beriman kami ikut semua beriman. Dia bilang apa? Ini lihat kejahilannya. Gara-gara ini dapat julukan Abu Jahal. Dia bilang dari dulu di Mekah, suku saya sama sukunya Muhammad bersaing. Kalau mereka memberikan makan minum jemaah haji, sukuku juga melakukan itu. Kalau mereka melakukan perbuatan apa saja, membutuh pasukan membela Mekah, kami juga melakukan. Maka sehari kami, sehari buat mereka. Maksudnya bersaing terus nih. Sekarang dari sukunya Muhammad keluar Nabi, suku saya tidak ada Nabi. Maka saya tidak mau beriman pada Muhammad selamanya. Bayangkan, hanya gara-gara itu tuh, nggak mau ngikutin Nabi Muhammad SAW. Makanya dikasih julukan Abu Jahal. Dia lewat dekat Nabi SAW. Lalu kata Abu Jahal gini, hai Muhammad, kenapa kau seperti ini? Kalau bahasa kita, kenapa kau melongo-longo gini lihat Ka'bah? Kata Nabi SAW, ceritakan dengan polosnya, tadi malam datang kepada saya Jibril, pimpinan para malaikat, membawa seekor kuda putih bersayap namanya Burak. Kemudian saya naik di atasnya, dimanapun matanya memandangkan sebuah tempat, kakinya sudah di sana, terbang. Sampai di Palestina, saya ikat tali ke tangannya, kemudian saya masuk ke masjid, saya temukan ruhnya para nabi sedang menunggu saya. Kemudian saya jadi imam. Lalu kemudian saya keluar. Dalam beberapa asar yang lain dikatakan, Jibril berkata, wahai Muhammad, ini adalah Mikail, malaikat lain, pengawalnya, wakilnya Jibril. Dan riwayat ini dihasankan oleh para ulama hadis. Maka dia mengatakan, saya pun kemudian naik Burak, kemudian dimi'rajkan ke langit. Saya menembus 7 lapis langit, 1, 2, 3, 4, 5, sampai ke Sidratil Muntaha. Di langit pertama saya ketemu dengan Adam. Langit kedua ketemu dengan 2 nabi yang bersepupu, Yahya dan Isa. Karena ibunya dua-dua bersaudara. Langit ketiga bertemu dengan Yusuf. Keempat ketemu dengan Idris. Kelima ketemu dengan Harun. Keenam ketemu dengan Musa. Ketujuh ketemu dengan Ibrahim. Tentu di sini saya ringkas kisahnya. Karena perjalanan Nabi SAW antara Mekah ke Palestina ini ada panjang lebar riwayat menjelaskan Nabi SAW diperlihatkan azab kubur. Ini nggak saya ceritakan. Kemudian juga pada saat beliau mi'raj ke langit, ketemu dengan nabi-nabi di langit-langit ini, ada komunikasi di antara nabi-nabi ini. Tadi saya tidak jelaskan itu. Yang jelas Nabi SAW sampai ke langit ke-7, kemudian naik di Sidratil Muntaha. Pada saat tiba di Sidratil Muntaha, kata Nabi SAW, saya tidak bisa menggambarkan keindahannya, karena seperti ada terdiri dari banyak permata yang besarnya seperti kuping-kuping gajah. Lalu kemudian cahaya ilahi Allah memerangi seluruh Sidratul Muntaha. Lalu kemudian saya diperintahkan sholat 50 waktu sholat. Saya pun menerimanya, lalu saya turun ke langit ke-7, ketemu Ibrahim gak bicara apa-apa. Langit ke-6 ketemu dengan Musa bertanya, wahai Muhammad, apa yang diwajibkan untuk umatmu? Aku berkata 50 waktu sholat. Musa mengatakan, umatmu tidak akan mampu, minta keringanan. Aku pun pulang, meminta keringanan sama Allah, diringankan 5. Kemudian aku kembali lagi. Langit ke-6 ditahan lagi Musa, berapa? 45, masih berat, minta lagi. Kembali lagi kepada Allah SWT. Terus begitu sampai sisa 5. Bayangkan ikhwah, kalau kita diperintahkan 50 waktu sholat. Per 15 menit azan, bisa nggak? Ini aja sekarang 5 waktu sholat ngos-ngosan. Jadi Musa AS punya jasa yang besar nih. Itu pun waktu balik 5, kata Musa berapa? Muhammad 5, masih berat, minta lagi. Kata Nabi SAW, saya sudah malu dengan Tuhan saya. Minta-minta terus. Terdengar suara dari Allah SWT, kata Nabi SAW, terdengar. Ya, perintah Allah yang mengatakan, wahai Muhammad, dia 5 waktu sholat, tapi saya berikan pahala 50 waktu sholat, karena setiap amal saleh umat itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Ringkas cerita, Nabi SAW turun ke Palestina.
kembali lagi ke Mekah. Ini ringkas ceritanya ya. Paling cuma 5% saya ceritakan, karena bukan ini yang sedang kita bahas. Teman-teman sekalian, kita harus tahu, yang diceritakan oleh Nabi SAW, ini belum masalah azab kubur yang banyak nih. Diceritakan belum waktu komunikasi dengan Nabi-Nabi. Diceritakan kepada Abu Jahal. Ini bukan kepada sahabat. Abu Jahal yang dasarnya benci dengan Nabi SAW. Dia mengatakan, wahai Muhammad, engkau menempuh perjalanan Mekah Palestina yang kami tempuh dengan kuda terbaik kami sebulan pergi, sebulan pulang, 2 bulan dalam 1 malam? Kata Nabi SAW, iya, dengan penuh keyakinan. Kata Abu Jahal apa? Wahai Muhammad, kalau saya kumpulin masyarakat Mekah, kamu cerita nggak cerita kamu nih? Kata Nabi SAW, tentu saja. Tidak nunggu, tidak apa, dipegang tangan Nabi SAW, dibawa sama Abu Jahal. Kemana? Ke sebuah bukit, ikhwan akhwat, namanya Bukit Abi Kubais. Sekarang itu ada istana raja. Dulu itu ada Bukit Abi Kubais. Ada bukit tidak terlalu tinggi. Memang khusus itu untuk tempat iklan. Zaman dulu nggak ada media. Nanti ada budak, disuruh budak disampaikan, naik ke atas itu, dan budak ini cuma bertugas dia sendiri, nggak boleh yang lain naik. 1 orang naik, lalu dia mengiklankan, dia teriak, suaranya keras, khusus mengiklankan, telah lahir anaknya raja kepala suku fulan, dan Mekah akan diserang oleh pasukan suku ini. Berita-berita penting saja. Abu Jahal naik ke bukit tersebut mengajak Nabi SAW. Orang-orang Mekah dari Jawa, ada orang di Bukit Abi Kubais, dan pertama kali dalam sejarah Mekah, Bukit Abi Kubais dinaiki oleh 2 orang, pertama kali. Begitu mereka dekat, mereka kaget. Di atasnya ini 2 tokoh Quraisy. 1 Raja Mekah, yang 1 yang diakui sebagai Nabi, orang-orang yang beriman. Maka 1 kota Mekah, yang kafir berkumpul karena Abu Jahal, yang mukmin, yang sahabat kumpul karena melihat Nabi SAW. Apa kata Abu Jahal? Ceritakan hai Muhammad sekarang. Nabi SAW dengan polosnya ceritakan. Tadi malam begini, sampai habis. Ceritanya lengkap, panjang lebar diceritain nih. Setelah selesai, apa yang terjadi? Wah sekalian. Yang orang-orang kafirnya Quraisy bertambah kufur. Muhammad gila nih. Cerita dari mana ada kuda bersayap bisa terbang? Sekarang saja teknologi canggih bisa dibuatin sayap kuda, kita masih tidak percaya. Apalagi zaman itu terbang, gitu kan? 1 bulan kami tempuh ke Palestina dengan kuda terbaik, pulang 2 bulan. Dia 1 malam. Coba, gini saya rasionalkan ikhwah. Kalau di masjid ini tiba-tiba ada yang datang. Kalau antum tahu perjalanan Jakarta-Jeddah non-stop, tidak transit 9 jam pesawat yang terbaik sekarang. Boeing yang paling besar 9 jam. Kalau ada orang yang bilang di masjid ini, tadi saya jam 5 sore sudah ke Jeddah, ini sudah tiba sekarang di Jakarta, percaya nggak? Ada pesawat loh. Percaya nggak? Nah seperti itu kurang lebih keadaannya orang Quraisy dulu tuh. Makanya gak gampang jadi sahabat nih. Bahaya sekali. Saya pernah bercanda dengan beberapa teman-teman saya, sama-sama di Madinah dulu, waktu kami masih kuliah. Terus ada 1 orang yang bilang, enak ya kalau kita hidup di zaman Nabi SAW. Ditunjuk masuk surga. Kau di surga, kau di surga, kau di surga. Enak sih. Abu Bakar di surga, Umar di surga, ditunjuk-tunjuk sama Nabi SAW. Enak betul. Terus ada 1 teman kami, namanya Muhammad Rahili, adiknya Dr. Sulaiman Rahili. Kalau antum sering dengar beliau datang tabligh akbar, itu adik kandungnya langsung, itu teman dekat saya. Langsung dia bilang, iya akhwani, iya betul. Kalau kita menjadi Abu Bakar dan Umar, kalau kita menjadi Abu Jahal, gimana tuh? Emangnya gampang mau percaya begitu saja? Antum sekarang muslim ini enak. Kita lahir orang tua kita sudah muslim dan muslimah. Quran sudah sempurna. Ya kan? Sudah banyak Islam, buku-buku Islam banyak, ulama dai banyak. Zaman dulu ini nggak ada. Yang ngaku Nabi buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Kembali kepada kisah tadi teman-teman sekalian, Nabi SAW sampaikanlah semuanya dengan polosnya. Orang-orang yang kafir bertambah kafir, dan yang sudah beriman dari kalangan sahabat jadi bimbang. Benar nggak ini? Cerita ini bagaimana ya? Tapi ini Nabi yang sampaikan. Abu Jahal turun dari Bukit Abi Kubais sambil senyum. Dan dia berkata, sekarang agamanya Muhammad sudah habis. Ternyata dia tujuannya tadi mengajak Nabi SAW untuk nyampaikan ini. Bukan untuk nyebarin berita benar, supaya orang beriman, enggak. Supaya memojokkan Nabi. Ini cerita bohong, udah enggak mungkin. Dia turun, ternyata dia turun, dia senyum. Ada beberapa sahabat sempat lihat, diikutin. Dia menuju ke Darun Nadwa, tempat kumpulnya orang-orang Quraisy. Lalu dia bilang apa? Wahai Quraisy, berita gembira, agamanya Muhammad sudah habis. Kata teman-temannya, kenapa wahai Abu Hakam? Lalu diceritakan, Muhammad mengarang cerita bohong. Katanya begini, ceritanya sampai habis.
Isra Mi'raj, tentang gini, tentang ini. Abu Jahal hafal mati nih. Dia nggak sadar disebarin sama dia. Selesai dia cerita, semua orang diam. Memang dia ini jadi pemicu masalah. Lalu kemudian dia bilang, tinggal ada satu orang. Kalau satu orang ini kalian bisa rusak keyakinannya, maka pastikan agamanya Muhammad sudah habis. Cari Abu Bakar. Abu Bakar waktu itu ikhwan dan akhwat lagi di kebun kurmanya di luar kota Mekah. Tadi waktu Abu Jahal turun menuju ke Darun Nadwa, ada beberapa sahabat yang ikut karena ingin tahu nih. Mereka pun dengar ternyata Abu Jahal mau ngajak teman-temannya menuju ke kebunnya Abu Bakar. Mereka bimbang, mau juga dengar Abu Bakar bilang apa nih. Akhirnya pergi, rame-rame semuanya. Sampai di kebun Abu Bakar, Abu Jahal dengan sombong teriak-teriak, wahai Abu Bakar keluarlah. Abu Bakar keluar, heran. Pertama kali kebunnya didatangi oleh tokoh-tokoh Quraisy. Dan pertama kali dalam sejarah Mekah, semenjak Nabi SAW terus jadi Nabi, orang beriman sama orang kafir jalan sama-sama. Belum pernah nih. Ada apa ini? Kata Abu Bakar ke Abu Jahal, ada apa Abu Jahal? Abu Jahal bilang, temanmu Muhammad sudah gila. Masa dia ngarang cerita, diceritain sama dia. Katanya datang Jibril, ada burak bisa terbang, ada begini, Palestina naik ke langit. Cerita semua lengkap. Abu Bakar ini belum dengar dari Nabi SAW. Dari Abu Jahal dengarnya. Sampai selesai. Tujuannya dia apa? Untuk mengendorkan, menghilangkan keyakinan Abu Bakar. Perhatikan. Kata para ulama, dalam menukil masalah kisah-kisah seperti ini, terutama dalam masalah sejarah, dalam sirah, dikatakan bahwasanya kalimat yang diucapkan Abu Bakar yang akan saya ucapkan sebentar lagi ikhwah sekalian, setelah izin Allah Subhanahu wa taala, setelah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, Islam bisa sampai kepada kita. Waktu itu orang bimbang nih, yang sudah beriman pun bimbang. Tinggal Abu Bakar sendiri nih. Tinggal sendirian dia. Dia mengatakan apa? Wahai Quraisy. Tunjuk semua orang Quraisy. Sudah tahu nih mau dikendorkan imannya. Apa yang dia bilang? Wahai Quraisy, ketahuilah, kalau di depan mata saya ada tembok warnanya putih terang, lalu kemudian Muhammad mengatakan tidak Abu Bakar, itu warna hitam, saya akan bohongkan mata saya dan saya bilang iya hitam. Coba kira-kira Abu Jahal mau bilang apa nih? Tembok putih, Muhammad bilang hitam. Oh iya, mata saya salah, hitam. Diam Abu Jahal, nggak bisa ngomong. Abu Bakar ini radhiyallahu anhu tahu kalau ada masalah. Dia tanya sahabat-sahabat di situ. Di mana Rasulullah SAW? Oh, di bawah bukit Abi Qubais, kerumuni orang. Abu Bakar langsung ke sana. Tinggalin Abu Jahal. Abu Jahal juga nyusul ke sana, gitu kan? Abu Bakar melakukan sebuah retorika yang sangat menarik. Waktu dia lihat Nabi SAW dari kejauhan dikerumuni orang, Abu Bakar sengaja teriak, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, teriak-teriak. Orang-orang lihat Abu Bakar, semua kasih jalan. Seperti kalau di masjid ini tiba-tiba ada yang teriak dari sana, panggil saya, pasti antum balik ke sana semua. Jangan ada yang teriak, bener ya. Orang kasih jalan. Nabi SAW waktu lihat yang datang Abu Bakar senyum, sudah tahu siapa yang datang. Lalu Abu Bakar bilang begini, Ya Rasulullah, sambil teriak, telah datang kepada saya Abu Jahal menceritakan bahwasanya Anda bercerita kepadanya kalau datang Jibril, ada burak, Isra Mi'raj, sambil jalan sambil cerita. Katanya begini, katanya begini, katanya begini sampai habis. Pas depan Nabi SAW ceritanya habis. Isra Mi'raj sengaja. Jadi Isra Mi'raj itu makin jebak, gitu kan? Apa yang terjadi? Pas tiba depan Nabi SAW, Abu Bakar sengaja kerasin suara. Benarkah ya Rasulullah? Nabi SAW sudah Nabi, tahu. Dia bilang, benar wahai Abu Bakar. Abu Bakar mengucapkan lagi satu kalimat, ikhwah sekalian, kata para ulama, kalimat ini yang kembali memenuhkan imannya sahabat yang sudah kendor. Sekarang untuk sahabat nih. Kata Abu Bakar, Anda pasti benar. Selesai kalimat itu saja, Anda pasti benar. Semua sahabat, oh iya ya ini Nabi, gak mungkin salah. Kembali imannya semua. Abu Jahal sudah diam, sahabat sekarang sudah mulai beriman kembali. Maksudnya di sini bukan beriman, sudah mulai kembali tingkat imannya. Karena iman memang bertambah dan berkurang, gitu kan? Abu Bakar radhiyallahu anhu cerdas. Dia ingin membuat satu Mekah meyakini tentang Isra Mi'raj. Bagaimana caranya? Dia bilang, ya Rasulullah, kami tahu, satu Mekah tahu, Anda belum pernah ke Palestina. Belum pernah Anda ke Palestina. Maka saya akan panggil beberapa tokoh-tokoh Quraisy, tokoh-tokohnya. Saya akan panggil tokoh-tokoh Quraisy, ada belasan orang jumlahnya, yang hampir setiap dalam satu tahun bisa berapa kali ke Palestina. Surah Quraisy, li'ilafi Quraisy, rihlat asy-syita'i was-shayf.
perjalanan musim dingin dan musim panas. Mereka kalau rihlat asyita musim dingin ke Palestina, kalau as-saif itu ke negeri Yaman, gitu kan. Jadi mereka tahu Palestina, mereka tahu pintu gerbangnya, mereka tahu pasarnya, mereka tahu rumahnya, mereka tahu Masjid Aqsa. Saya akan panggil mereka ya Rasulullah, dan silakan setelah mereka datang Anda menggambarkan buat mereka Palestina. Nabi SAW mengatakan baiklah. Pergi Abu Bakar ke Darun Nadwa, panggil semua, termasuk Abu Jahal sendiri datang, semua teman-temannya datang, dipanggil. Lalu setelah kumpul kata Abu Bakar, wahai Quraisy, Muhammad akan menceritakan kepada kalian sebentar lagi tentang Palestina, Masjid Aqsa, semua keadaannya di sana. Kalau yang dia ceritakan benar seperti yang kalian tahu, maka kalian harus membenarkannya. Dan kalau seandainya ada yang diceritakan satu saja tidak sesuai dengan apa yang kalian tahu, misal dia ceritakan pintu gerbang warnanya coklat ternyata biru misalnya, satu saja tidak benar, kalian punya hak mendustakannya. Sepakat? Sepakat. Kata Abu Bakar, silakan ya Rasulullah. Dalam hadis Bukhari kata Nabi SAW, Allah membukakan di depan mata saya Palestina, sampai saya menceritakan kepada mereka pintu gerbangnya, jalan-jalannya, pasar-pasarnya, rumah-rumahnya, dan saya bisa menghitungkan untuk mereka jumlah tiang dan kacanya Masjid Aqsa. Jendelanya dihitung oleh Nabi SAW. Dan subhanallah, setiap Nabi bilang pintu gerbangnya begini, orang Quraisy tadi yang belasan ini, Muhammad benar, jalannya begini, Muhammad benar, begini masjidnya, Muhammad, semua benar. Yang beri kesaksian siapa? Tokoh-tokoh Quraisy. Akhirnya satu kota Mekah yang tadinya bimbang ini, benar nih, tokoh-tokoh Quraisy ini berikan kesaksian, gitu kan? Ikhwan akhwat sekalian, secara rasional begini. Kalau seandainya sekarang di atas podium ini saya ingin menceritakan ke antum tentang Masjid Aqsa. Sekarang dengan teknologi canggih saya bisa share pakai kamera satelit. Saya bahkan bisa ceritakan warna keramik yang pecah di Masjid Aqsa. Sekarang bisa. Kemarin saya umroh dengan beberapa jemaah, ada jemaah saya langsung hubungkan dengan satelit. Bisa kita lihat tuh, lagi di hotel mana di Mekah, lagi jalan di gang mana. Kelihatan langsung. Jelas sekarang bisa. Tapi zaman dulu nggak mungkin, harus lihat dengan mata kepala. Gitu kan? Apa yang terjadi? Selesai, orang-orang Mekah diam semua. Saya lengkapkan kisah Isra Mi'raj ini sebagai penutup riwayat dalam masalah ini. Tentu Abu Bakar sudah cerita ceritanya. Nabi Muhammad SAW sempat berkata kepada orang-orang Quraisy, wahai Quraisy, ada satu bukti lagi. Kalau kalian percaya dengan bukti itu, kalian akan beriman pada saya. Tapi kalau kalian tidak percaya, maka kalian tidak akan beriman selamanya. Kata Nabi SAW, waktu saya sedang pulang dari Palestina ke Mekah, di atas Burak tuh, saya melihat ada kafilah kalian. Kafilah ini karavan. Biasanya 3 ekor unta ke atas namanya kafilah. Ada kafilah kalian sedang pulang menuju ke Mekah. Kafilah itu ada unta-untanya, dan setiap unta ada fulan, namanya orang-orang Quraisy atas unta itu. Dan unta yang paling depan warna putih, di lehernya ada kain warna merah. Mereka sempat kehilangan unta di tengah jalan, dan saya lihat unta mereka di sebuah lembah. Lalu saya bilang, wahai Quraisy, dari atas, unta kalian di lembah fulan, ambillah. Mereka ikutin suara saya dan mereka temukan unta mereka. 2 hari lagi kafilah ini akan sampai. Tanyakan pada mereka. 2 hari lagi, ikhwan dan akhwat sekalian, satu Mekah, semuanya tidak tertinggal. Yang kecil, perempuan, orang tua, yang beriman, yang kafir, semua kumpul di sebuah pintu namanya pintu Bani Syaibah. Kumpul di situ semuanya, menahan orang-orang masuk waktu. Ya. Sedikit lagi. Ya. Maka pada saat itu, sebentar ya. Ini sementara azan 1 menit insyaAllah. Pada saat itu semua orang-orang Mekah berkumpul di pintu Abi Qubais. Sampai tidak bisa ada jeda untuk masuk. Menunggu kafilah ini. Ternyata subhanallah, menjelang duhur, panas matahari, tiba-tiba saja kafilah yang Nabi SAW ceritakan benar sampai. Dan seperti yang Nabi ceritakan, jumlah untanya, nama-nama orang di atas unta, dan unta paling depan warna putih, di lehernya ada kain warna merah. Dengan buru-buru, langsung orang-orang Quraisy Mekah bertanya, wahai orang-orang Quraisy di kafilah, kalian dari mana? Mereka bilang, kami dari Palestina. Apakah kalian kehilangan unta di tengah jalan? Pertanyaan bertubi-tubi. Iya benar. Lalu apa yang kalian lakukan? Kata mereka, kami mendengar suara nggak tahu dari mana berkata, wahai Quraisy, unta kalian di lembah fulan. Maka kami ikutin dan kami dapatkan unta kami. Sekarang kembali orang-orang kafilah bertanya, wahai Quraisy yang di Mekah, dari mana kalian tahu berita itu? Sementara belum ada satu orang pun di antara kami yang masuk ke Mekah.
Belum ada yang beritain. Kata mereka serentak dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka satu kota Mekah semuanya meyakini tentang kebenaran Isra Mi'raj gara-gara kasus ini. Tapi inti bahasan kita karena Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini bagaimana ini? Azan lanjut atau azan berhenti sampai di sini? Kita sholat. Bisa nggak begini? Kayak tadi di masjid sana, azan, setelah azan, antara azan iqamah kasih saya waktu 10 menit melanjutkan cerita, bahas baru kita iqamah. Gitu ya? Baik, fadhal kalau mau azan silakan. Kita lanjutkan kisah Umar radhiyallahu anhu. Fadhal kalau ada yang mau sholat sunnah silakan. Jadi dibolehkan dalam fatwa para ulama untuk mendahulukan majelis ilmu daripada sholat sunnah, karena majelis ilmu hukumnya wajib. Umar radhiyallahu anhu, kisah yang lain kita ambil adalah banyak kisah menarik beliau tentang masalah keyakinan. Tapi ada satu kisah yang sangat menarik dan saya sangat senang dengan kisah ini. Di zaman khilafahnya beliau radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab ini selalu mengelilingi kota Madinah, ikhwah-ikhwat sekalian, mencari tahu siapa kira-kira yang butuh bantuannya. Satu malam beliau pernah jalan-jalan di kota Madinah sendirian. Ini terjadi di awal malam. Kalau kita sekarang jam 11 sampai jam 12 malam, keliling sampai di pinggir pintu gerbang kota Madinah. Pada saat dia ingin kembali, dia temukan di sebelah kanan pintu gerbang Madinah ada tanah lapang. Di situ ada orang Badui, seorang laki-laki Badui, lagi ingin mengikat tali kenangan untahnya dengan menancapkan tali kemahnya. Dan di dalam kemah itu ternyata ada rintihan suara perempuan lagi kesakitan. Orang ini tidak tahu kalau ini Umar bin Khattab. Maka Umar bertanya setelah berikan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kemudian Umar tanya, siapa kamu hai rajul? Orang Arab itu kalau tidak kenal dikatakan ya rajul, wahai laki-laki, siapa kamu ini? Dia bilang, saya seorang muslim, badui dari padang pasir, lewat musafir. Ini sudah kemalaman, saya mampir, saya di sini ada tanah kosong, saya tancapkan kemah saya, besok pagi saya pergi. Kata Umar, lalu itu rintihan di dalam suara tangisan itu siapa? Pertama orang Badui bilang dalam riwayat, sudahlah saudaraku, tidak usah dicampurin, karena dia merasa malu kalau harus ditahu. Kata Umar, mungkin saya bisa bantu. Dia bilang itu suara istri saya yang merintih kesakitan karena mau melahirkan. Dan saya tidak bisa bantu karena saya tidak tahu bagaimana membantu perempuan melahirkan. Lalu kata Umar, maukah kamu saya datangkan wanita dari dalam Madinah membantu istrimu melahirkan? Dia bilang baik, jazakallah khair. Umar bin Khattab pun pulang. Ini bayangkan ya, khalifah ini di atas presiden dan raja karena naungan kekuasaannya luas sekali. Nggak ada pengawal, nggak ada siapa, jalan sendiri. Dia bukan bangunkan perdana menterinya, bidan-bidan, bukan. Pulang ke rumahnya. Yang dia bangunkan istrinya. Istrinya waktu itu Ratu Muslimin, Ummu Kalsum binti Ali radhiyallahu anhu majma'in. Jadi banyak orang-orang Syiah nggak paham. Sebenarnya ada pun yang paham, mereka mengatakan Ali salah menikahkan. Karena Umar bin Khattab mertuanya Nabi SAW, Ali bin Abi Thalib mertuanya Umar. Karena Umar menikah dengan anaknya Ali. Dan Umar radhiyallahu meninggal di pahanya, pada saat meninggal di paha Ummu Kalsum radhiyallahu anha, anaknya Ali radhiyallahu, adiknya Hasan dan Husain. Maka kata Umar, wahai cucunya Rasulullah, maukah engkau mendapatkan pahala seorang wanita muslimah yang mau melahirkan di pinggir kota Madinah tapi tidak ada yang bantu? Apa kata Ummu Kalsum radhiyallahu anha? Ini tanda keimanan juga luar biasa. Dia enggak bilang sudahlah suamiku cari bidan atau siapa, enggak. Tentu ya Amir Mukminin. Kata Umar, siapkan persiapan untuk membantu wanita melahirkan. Disiapkan, lalu kemudian jalanlah dua orang ini. Siapa ini? Raja dan Ratu Muslimin. Nggak ada pengawal, tidak ada media yang ikutin pakai kamera untuk diekspos. Dan yang dibantu Badui, yang mampir besok pergi, nggak ada yang tahu nih. Yang sampaikan pada kita orang Badui ini. Jalanlah keduanya sampai di kemah itu. Lalu Umar berkata pada istrinya, masuklah, selesaikan urusanmu sama perempuan itu, bantu melahirkan. Lalu Umar bin Khattab duduk di satu bangku sama orang Badui ini. Ngobrol-ngobrol secara umum saja, kabilah dari mana, kamu dari mana, ngobrol umum lah. Gitu. Dia belum tahu kalau ini Umar bin Khattab. Sampai terdengar suara bayi nangis, berarti istrinya sudah melahirkan. Kata Ummu Kalsum radhiyallahu anha, wahai Amir Mukminin. Jadi bukan wahai suamiku ya. Dia panggil, sampaikan kepada laki-laki di sebelah Anda, kalau istrinya sudah melahirkan selamat. Tahu apa yang terjadi? Begitu dengar Amir Mukminin, Badui ini gemetar, turun dari bangkunya, duduk di tanah. Langsung dia bilang, apakah Anda Amir Mukminin Umar bin Khattab? Kata Umar, ala rizkika, tenang aja. Dia tanya, saya tanya, apakah Anda Amir Mukminin bin Khattab? Kata Umar, iya, saya Umar bin Khattab, Amir Mukminin, dan yang membantu melahirkan istrimu, istriku, gitu kan? Maksudnya Ratu Muslimin. Anaknya Ali bin Abi Thalib, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Badu itu nangis sambil dia mengatakan, sungguh Allah memuliakan saya malam ini. Saya ditemani duduk oleh rajanya muslimin, istri saya dibantu melahirkan oleh ratunya muslimin, dan bayi saya disentuh pertama kali oleh kulit cucunya Rasulullah SAW. Pertanyaan kecil, apa yang mendorong Umar bin Khattab malam-malam keliling, ya, mau membantu seseorang muslim, panggil istrinya dan tidak ada yang tahu pada saat itu? Satu jawabannya, keyakinannya bahwasanya semua perbuatan baik pasti dinilai pahala oleh Allah SWT, dan sebagai pemimpin pasti bertanggung jawab. Pasti bertanggung jawab. Ya. Allah alam, ini sekarang waktunya masih bisa nggak? Ya. Utsman bin Affan, satu-satu kisah saya ringkaskan. Utsman bin Affan, ikhwah-ikhwat sekalian, sekarang ini punya rekening di Saudi. Sekarang punya rekening di Saudi. Utsman bin Affan ini mati tahun 36 Hijriah. Hari ini sekarang tahun berapa Hijriah? 1436. Jadi tepatnya 1400 tahun yang lalu nih ceritanya. Orang ini meninggal. Kok bisa ada rekeningnya sekarang di Saudi? Dan jumlahnya miliaran real uangnya. Begini ceritanya. Di zaman Nabi SAW pernah Madinah ditimpa musim peceklik, nggak ada air. Subhanallah, dengan hikmah Allah ada satu sumur milik orang Yahudi, airnya banyak. Orang Yahudi ini jahat. Kalau Yahudi minta dikasih, kalau orang Muslim disuruh bayar. Utsman bin Affan datang pada orang Yahudi lalu berkata, "Wah Yahudi, kalau saya mau beli sumurmu berapa kau jual?" Orang Yahudi ini sebutin nilai. Sekarang pun orang kaya nggak ada yang beli sumur semahal itu. Dia bilang 20.000 dinar emas. Ini kurang lebih jumlahnya sekarang, hari-hari sekarang ini sudah naik ya. Itu kurang lebih hampir 8 miliar. Sumur kecil. Saya punya proyek di Jawa Tengah 4,5 juta sudah jadi sumur untuk satu kampung. Ini 8 miliar sumur. Dia kaget, Utsman nggak nawar nggak apa, dia bilang saya beli. Pulang ke rumahnya, diambil sama dia 20.000 dinar emas dikasih. Saking senangnya Yahudi, dia bilang, wahai Utsman, ambil di sumur sama kebun-kebunnya. Ada kebunnya di situ, kebun kurma. Dikasih semua, dia pergi, itu 7 turunan bisa hidup. Utsman waktu itu dan seluruh muslimin hidupnya dari air sumur, jemaah sekalian, tidak ada air. Tidak ada air, gitu kan? Utsman lagi haus, subhanallah, tidak minum seteguk pun kecuali sudah diiklanin. Ini semua wakaf untuk muslimin. Air sumurnya siapapun boleh minum, hasil kurmanya silakan siapa yang mau ambil. 8 miliar disedekahkan waktu itu. Berjalan di zaman Nabi SAW sampai Nabi meninggal, Abu Bakar meninggal, Umar meninggal, sampai Utsman jadi khalifah. Sama Utsman dikembangin, ditanam pohon-pohon kurma banyak supaya lebih banyak lagi. Dan hari ini sekarang kebun kurmanya masih ada di Madinah, sumurnya masih ada. Sekarang ada 500 pohon kurma. Satu pohon kurma itu bisa menurunkan kurma, menghasilkan bisa mendekati 1000 kilo kurma. Dan kita tahu buah kurma ini, ikhwah-ikhwat sekalian, bisa bertahan setahun 2 tahun kalau kurma kering, nggak rusak. Jadi sangat menguntungkan bisnis kurma itu. Dan patokannya orang di Saudi itu kalau kaya bukan mobil Mercy yang dia pakai, tapi punya kebun kurma nggak? Karena mahalnya kurma itu. Pohon kurma itu susah, merawat dan lama umurnya gitu kan. Subhanallah, kata ulama, sumur satu-satunya di dunia yang bisa bertahan 1400 tahun, airnya masih jernih, sumurnya Utsman bin Affan. Sampai sekarang antum masih bisa minum. Satu waktu kalau ke Madinah tanya, ya, mutawifnya tolong, saya mau datang ke kebun kurmanya Utsman, mau minum airnya, ada, dibuka oleh kerajaan Saudi, boleh minum. Tapi kurmanya, sekarang oleh kerajaan Saudi, hasil kurmanya, kalau di zaman Utsman, semuanya disedekahkan kepada fakir miskin. Kalau sekarang kerajaan Saudi dibagi 2. Setengah disedekahkan, setengah lagi dijual, dibukakan rekening atas nama Utsman bin Affan. Hasilnya, setiap hari penjualan kurma itu ada, sampai miliaran real. Dan dari uang itu oleh kerajaan Saudi diberikan tanah atas nama Utsman di dekat Masjid Nabawi, akan dibangun hotel bintang 5 atas nama dia. Coba lihat ikhwah-ikhwat sekalian, apa yang mendorong Utsman mau bayar 8 miliar dulu? Dan karena tidak ada kecuali keyakinan, dan keyakinan ini yang membuat Allah kekalkan apa yang telah dia sedekahkan itu. Bedakan dengan antum yang lewat celengan masjid. Ada 1000 tua, 1000 baru, yang mana antum masukkan? Jujur. Masukin 1000 tua, minta sama Allah apa? Kesehatan, kekuatan, keturunan. Bagaimana bisa? Coba lihat infaknya itu. Kita tutup dengan kisah Ali radhiyallahu anhu. Mohon maaf. Kisah Ali ini juga saya ringkaskan. Ali punya banyak kisah, tapi di zaman khilafahnya pernah ada satu orang Yahudi masuk Islam. Ikhwah-ikhwat sekalian, orang yang paling susah masuk Islam Yahudi. Susah sekali. Apa kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari? Kalau seandainya ada 12 orang saja Yahudi di zaman beliau masuk Islam, beriman di tangan saya, kata Nabi SAW, semua Yahudi masuk Islam. Susahnya. Jadi di zaman Nabi cuma 5-6 orang saja yang masuk Islam dari orang Yahudi. Ada beberapa orang.
Di zaman Ali jadi khalifah, beliau pernah jalan-jalan satu waktu di pemukiman Yahudi, lewat di satu rumah, sendirian, tidak ada yang awal nih. Kemudian dilihat ada baju lagi dijemur, ternyata ada baju perang lagi dijemur. Ali lihat, kayaknya baju perang saya nih, kata Ali. Diketuk, pemilik rumah itu ditanya, hai Yahudi, untuk keluar dia. Ini di depan baju perangnya siapa? Kata Yahudi, Amir Mu'minin. Anda tahu tuh di rumah saya berarti punya saya. Kata Ali, tapi kayaknya punya saya. Buktinya 1, 2, 3, 4, 5. Ada tanda-tandanya, ada sobekan, ada jahitan, ini punya saya. Kata Yahudi, seperti saya jawab Amir Mu'minin. Di rumah saya berarti punya saya. Gitu kan? Ada 3 kejadian dalam kisah ini saya ringkaskan. Yang membuat Yahudi ini akhirnya syahadat. Susah buat Yahudi syahadat. 3 kejadian. Kejadian pertama, Yahudi ini yang menceritakan. Dia bilang, saya kaget tiba-tiba saja Amir Mu'minin berkata, kalau begitu ayo kita berhukum ke pengadilan. Dia bilang kalau Raja Yahudi mustahil. Tinggal diambil selesai. Terima nggak terima terserah, gitu kan? Ini pembebasan antara raja muslim dengan masyarakat biasa kafir lagi. Sama Ali diajak ke pengadilan. Kata Yahudi ini saya pun jalan bersama Amir Mu'minin ke pengadilan. Ini kejadian yang mengagumkan bagi dia yang pertama. Yang kedua dia bilang pada saat masuk ke pengadilan, Amir Mu'minin memberikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jadi hakim namanya Shuraih Al-Qadi. Ini orang terkenal sekali. Umar bin Khattab yang nunjuk sampai Utsman. Dan ini 60 tahun jadi qadi di 5 khalifah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan juga sampai di Muawiyah, bahkan sampai di Yazid. Ringkas cerita, waktu diberikan salam, orang-orang yang ada di hakimin di situ di ruangan, menjawab salamnya Ali, tapi anehnya, tidak ada satupun orang yang berdiri salaman, kayak kalau ketemu presiden gimana sih? Gitu. Gak ada. Kenapa? Karena Ali ini tiap hari radhiyallahu anhu rumahnya terbuka untuk siapapun yang mau ketemu. Bahkan dalam kisahnya kalau untuk mengikuti di YouTube ceramah saya 4 jam tablik akbar Ali itu, beliau selalu di pasar ngangkatin barangnya orang, ikut-ikutan sama masyarakat. Jadi orang sudah biasa ketemu, bukan sesuatu yang istimewa gitu. Kata Yahudi ini, anehnya setelah jawab salam, sudah selesai. Nggak ada sesuatu yang istimewa. Dan yang luar biasa, Shuraih bilang di atas kursinya, silakan wahai Amir Mu'minin. Maksudnya silakan antri. Anehnya dia bilang, Amir Mu'minin Ali pergi ke belakang sekali, antri. Duduk, tidak marah, tidak apa. Siapa hakim ini? Ditunjuk oleh Ali, digaji oleh Ali. Masuk. Ini kejadian kedua yang buat dia kagum. Kejadian ketiga akhirnya dia syahadat, teman-teman saya. Ini sebagai penutup juga ceramah kita. Subhanallah, Yahudi ini bilang, waktu tiba giliran kami, Hakim Shuraih berkata, ada apa wahai Amir Mu'minin? Kata Ali, tadi pagi saya jalan di pemukiman Yahudi, saya temukan baju perang ini yang di tangan dia. Saya yakin ini baju perang saya. Buktinya 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang berbicara sekarang antara Ali, Raja, dan Hakim pegawainya dia. Bayangkan ini, di atas kursi duduk, Amir Mu'minin di bawah. Lalu kata Shuraih kepada Yahudi, bagaimana pendapatmu wahai Yahudi? Dia bilang, saya sudah jawab di rumah saya. Saya bilang kepada Amir Mu'minin, ini jelas di rumah saya, berarti punya saya. Ali balik, ditanya lagi Ali oleh Shuraih, wahai Amir Mu'minin, Anda punya saksi nggak? Kata Ali, yang paling kenal baju ini cuma 3 orang, Hasan, Husain, anak saya dan Fatimah istrinya. Gitu ya. Apa kata Shuraih? Ini pegawai sedang dialog sama atasannya yang gaji dia. Kata dia apa? Wahai Amir Mu'minin, Anda tahu dalam Islam, anak nggak boleh jadi saksi untuk orang tua nggak boleh saksi buat anak. Nggak bisa dia diterima, pasti saling bela. Tinggal istri Anda. Dan Anda tahu dalam Islam saksi minimal 2 orang laki-laki terpercaya. Kalau tidak ada 1 laki-laki diganti berapa perempuan? 2. Berarti harus ada 4 perempuan. Ali punya 1 Fatimah. Apa kata Shuraih? Apakah Anda punya 3 wanita yang lain? Kata Ali nggak ada. Kata si Yahudi yang membuat dia masuk Islam ini yang ketiga, saya kaget atas keputusan Shuraih Qadi. Dia bilang apa? Kalau begitu wahai Amir Mu'minin, dengan tegas dan jelas saya putuskan baju perang itu punya Yahudi. Pengadilan Islam, Raja Islam, ini hakim ditunjuk oleh Raja Islam. Dikasih Yahudi yang kafir tuh, karena nggak ada saksi. Kata Ali, baiklah kalau begitu. Shuraih tutup dengan kafaratul majlis, turun dari mejanya, baru salaman sama Ali, keluar sama-sama dari masjid, dari pengadilan. Yahudi ini duduk melongo-longo nih. Dia balik ke sana, dia bilang sebentar Amir Mu'minin, sebentar wahai Shuraih, wahai hakim, sudah selesai pengadilan? Kata Ali, sudah. Kata Shuraih, sudah. Lalu Ali bilang, walaupun saya yakin itu baju perang saya. Kalau ketemu antara Ali sama Yahudi, siapa yang jujur? Pastilah Ali. Gitu kan? Tidak mungkin. Kata Ali, walaupun saya yakin itu, tapi saya tidak punya saksi. Dan agama kami mengajarkan harus ada saksi. Dia ulangi lagi Yahudi ini, apakah baju perang ini sekarang jadi punya saya? Kata Ali, iya. Kata si Shuraih, iya. Gitu kan? Sudah selesai jadi punya kamu. Tiba-tiba Yahudi ini berdiri mengatakan, wahai Amir Mu'minin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ali heran, Ali tanya, kenapa kau masuk Islam?
Karena aneh kalau Yahudi masuk Islam gitu kan. Maka dia bilang, wahai Amir Mu'minin, demi Allah, baju perang ini punya anda yang saya curi 2 hari lalu. Tapi saya masuk Islam justru karena kebenaran agama kalian. Bayangkan, gara-gara keyakinannya Ali tentang kebenaran agama ini, dia mau korbankan. Allah buktikan kebenaran sampai orang lain dapat hidayah. Sebagai kata penutup ikhwah-akhwat sekalian, anda tinggal yakin, percaya lisan saya ya, anda tinggal yakin agama yang kita anut paling benar, Allah benar ada, tidak ada sekutu baginya, Muhammad SAW adalah Nabi utusan terakhir, tidak perlu ikuti Nabi yang lain. Meninggal dalam keyakinan ini, ikhwah-akhwat sekalian, demi Allah masuk surga. Surga ikhwah-akhwat sekalian, wallahi, bukan dongeng, tapi kepastian yang akan kita dapatkan, semua dijanji. Dan neraka demi Allah ikhwah-akhwat sekalian adalah betul ancaman Allah dan pasti kena kepada orang itu. Kita kalau sholat, sujud memang Allah sedang menyaksikannya dan mengetahui masalah itu. Kata Nabi SAW, kalau seorang hamba mengatakan Alhamdulillahirrabbilalamin, Allah jawab dari langit, Hamadani abdi, aku dipuji oleh hambaku. Kalau kita bilang Ar-Rahmanir-Rahim, Allah mengatakan Asna alayya abdi, hambaku memuji-muji saya. Kalau kita bilang Malik Yaumiddin, Allah mengatakan Majadani abdi, hambaku mendudukanku pada posisinya. Terus begitu. Semua itu benar, ya. Tidak ada yang salah. Semua orang yang beriman akan masuk surga, semua yang salah akan masuk neraka. Maka pertahankan wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan meninggal dalam keadaan Islam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.